Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan materi rekayasa agroekosistem dan konservasi musuh alami. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, manipulasi habitat atau disebut juga dengan rekayasa ekologi atau ecological engineering diartikan sebagai upaya memanipulasi habitat lokal agar sesuai bagi musuh alami sehingga daya tekan terhadap populasi hama meningkat, dan salah satu di antaranya adalah dengan sistem tanam yang beragam. Baik, ekologi engineering mengkombinasikan prinsip ekologi dan teknik untuk mengatasi masalah lingkungan atau ekosistem. Habitat yang kompleks atau heterogen memberikan layanan ekosistem yang lebih baik karena menjadi sumber bagi keanekaragaman hayati. Memanipulasi habitat dengan meningkatkan keanekaragaman dalam tanaman dapat memberikan lebih banyak peluang bagi musuh alami untuk bertahan hidup dalam sistem pertanian. Baik, adapun pendekatan yang dilakukan dalam memanipulasi habitat adalah pendekatan top-down control. E2 bottom up control dan teknik ekologi. Baik, menurut Pauletti 1999, kegiatan memanipulasi habitat dapat dilakukan dalam praktik pertanian adalah tanaman pagar, polikultur, agroforestry, strip herbal dalam tanaman tapi yang sesuai, dan tanaman pagar. Hasil kegiatan secara bersamaan maupun mampu menjadi konservasi arthropoda, konservasi penyerbuk, nitrogen, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar 1A. Manipulasi habitat di Australia secara strip mampu meningkatkan kunjungan parasitoid Copidosoma coechleri atau Hymenoptera enchritidae. B. Penanaman tanaman soba sebagai penutup tanah pada pertanaman anggur di Selandia Baru mampu meningkatkan kunjungan parasitoid. Smith 2007 melaporkan manipulasi habitat merupakan salah satu usaha konservasi musuh alami dengan menyediakan dan melindungi vegetasi dalam dan sekitar daerah pertanian, sehingga arthropoda menguntungkan dapat menggunakan vegetasi atau mikrohabitat ini untuk makanan, tempat tinggal atau shelter sementara. Tujuan dari manipulasi habitat adalah untuk memastikan bahwa musuh alami yang datang di pertanaman berada dalam jumlah yang cukup ketika populasi hama dalam jumlah yang banyak, sehingga hama dapat ditekan di bawah ambang ekonomi. Manipulasi habitat merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan hama yang bergantung pada penggunaan teknik budidaya untuk memanipulasi habitat agroekosistem dan untuk meningkatkan pengendalian secara biologis. Musuh alami secara alami membutuhkan makanan berupa serbuk sari dan nektar untuk musuh alami dewasa, tempat berlindung, inang alternatif pada saat inang utama tidak ada. Manipulasi habitat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memanipulasi habitat di atas tanah dan memanipulasi habitat di bawah tanah. Model manipulasi habitat pada tanaman bertujuan untuk meningkatkan keragaman organisme dalam ekosistem meningkat, sehingga kestabilan populasi hama dengan musuh alaminya tetap terjaga. Kestabilan ekosistem akan meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Arini Alfahayar. Gambar 2, model manipulasi habitat dengan tanaman berbunga untuk meningkatkan musuh alami. Manipulasi habitat dilakukan dengan cara meningkatkan
keragaman vegetasi dalam area budidaya tanaman sehingga dapat meningkatkan keragaman arthropoda, herbivora dan karnivora atau disebut musuh alami. Bagian B. Tanaman berbunga untuk konservasi musuh alami. Manipulasi habitat dengan menggunakan tanaman berbunga secara banyak dikenal dengan istilah refugia. Refugia ini merupakan suatu area yang ditumbuhi beberapa jenis tumbuhan yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Refugia dalam dunia pertanian ternyata berfungsi sebagai mikrohabitat dan menyediakan sumber makanan atau sumber nectar dan tempat perlindungan bagi musuh alami. Refugia adalah mikrohabitat buatan yang ditanam dalam lahan pertanian, baik ditanam secara monokultur atau tumpang sari dengan tanaman yang lain. Tanaman yang berpotensi besar sebagai refugia adalah tanaman bunga matahari, tanaman kenikir, dan tanaman bunga kertas atau disebut zinnia. Karena ketiga tanaman ini mempunyai bunga yang mencolok dan mempunyai warna yang diminati serangga musuh alami. Selain gulma, tumbuhan liar yang berbunga di sekitar lahan pertanian juga berpotensi untuk menjadikan refugia predator maupun jenis parasitoid. Tumbuhan liar dapat menarik kumbang-kumbang, belalang, sembah, dan juga lembah-lembah. Tumbuh liar yang berpotensi sebagai refugia adalah jenis Cynandrella nodiflora, Centella asiatica, Setaria, Borreria repens, dan Arachi pentoi. Musuh alami sangat tertarik dengan bunga. Hal ini dikarenakan serangga musuh alami mempunyai dua alat detektor yang penerima rangsang cahaya, yaitu mata tunggal atau ocelli dan mata majemuk atau ommatidia. Mata serangga ini dibedakan berdasarkan jumlah lensa yang dipunyainya. Kalau mata tunggal mempunyai lensa kornea tunggal, sedangkan mata majemuk mempunyai lensa kornea segi 6. Fungsi tiap mata ini pun berbeda-beda. Kalau mata tunggal berfungsi untuk membedakan intensitas cahaya yang diterima, sedangkan mata majemuk berfungsi sebagai pembentuk bayangan yang berupa mozaik. Gambar 3. Tanaman berbunga untuk konservasi musuh alami. Tanaman berbunga yang berasal dari tempat lokal atau tanaman asli perlu untuk dieksplorasi lebih jauh peranan masing-masing. Serangga berguna termasuk musuh alami pada umumnya memakan polen dan nektar sebagai sumber makanan tambahan. Maka tanaman berbunga liar asli daerah menjadi kunci untuk konservasi musuh alami. Sayuran juga berpotensi untuk dijadikan sebagai tanaman refugia. Sayuran yang berpotensi sebagai refugia sekaligus bahan pangan antara lain kacang panjang, Vigna unguiculata sp, Sesquipedalis, bayam, Amaranthus spp, jagung, Sea mais. Berikut adalah gambar tanaman bayam dan kacang panjang. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.